Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nazar Time Brebes. Ya, kurang lebih 8 bulan saya baru upload lagi kemarin yang ada kunjungan dari calon agen Solo sama konten yang hari ini ya, karena memang waktu itu memang nggak fokus juga, terus banyak kesibukan. Jadi di sini saya mau membahas untuk sebetulnya konten ini udah beberapa kali saya pernah upload ya untuk mekanisme buka usaha cekkiloan ini. Jadi untuk modal dari 2022 atau 2021 itu saya pernah posting juga. Ini saya ulas lagi. Untuk modal awal belanja itu 20 juta. Nah, kita dapat apa aja sih? Itu dinazarkan tuh sebenarnya ada 4 tipe ya. Ada tipe standar yang harga jualnya 12.000, ada tipe pro yang 16.000, yang kita jual 16.000. Ada tipe super yang harga jualnya 18.000 dan tipe gloss 34.000. Untuk harga jual sorry ya, ini untuk daerah masing-masing itu kadang beda. Karena ada selisih di harga modal juga, selisih dikit. Dan untuk ketentuan harga jual itu sebenarnya juga tidak dipatok oleh pabrik. Jadi selebihnya terserah pelanggan. Misalkan untuk tipe super, ada yang jual 18.000, ada yang 16.000, ada yang 19.000, ada yang 20.000 gitu. Biasanya beda-beda daerah gitu. Cuman saya sarankan untuk daerah tertentu yang memang sudah ada agen sebelumnya, misalkan di situ ada yang jual 18. Kalau untuk awal ya kita ikutin aja 18 gitu, biar harganya sama. Kalaupun kita mau naik dikit ya 19 lah. Jadi nggak terlalu timpang ya kalau 20.000. Nah untuk modal masih 20 jutaan. Itu sudah include. Cuman terserah apakah kita wajib jualan 4 tipe, standar, pro, super, gloss. Nggak juga. Seperti toko saya ini ya, bisa dilihat. Ini toko saya ini kecil banget, toko Bulakamba. Nah, di sini saya hanya jual 2 tipe. Ini yang sebelah ini, yang ini tipe gloss multiguna yang 34.000 dan yang ini tipe super yang harga 16.000. Sebelumnya saya jual nih yang harga murah nih 16.000. Maaf, ini super 18.000 ya. Nah, cuman karena di sini pasarannya kurang laku dan tempatnya juga sempit banget ya, kalau kita datang barang lah susah, repot banget, sempit banget. Akhirnya stok tipe pro ini saya oper ke toko Brebes, karena di Brebes itu memang laku tipe itu, sedangkan di toko Bulakamba ini kurang. Jadi masing-masing daerah juga biasanya ada keunggulan tipe-tipe sendiri, yang laku tipe apa, yang atau warna apa, kode apa, itu biasanya beda ya. Nah, misalkan saya di Brebes warna krem gold. Nah, kalau di warna krem muda gitu. Kalau di Bulakamba itu warna yang ngejreng-ngejreng kayak hijau, kuning gitu. Nah, itu ya. Jadi untuk modal 20 juta, kita terserah mau ambil 2 tipe, 3 tipe atau 4 tipe jualannya. Kalau tokonya gede sih nggak apa-apa ya 4 tipe. Kalau kayak saya juga di Brebes sebelumnya 4 tipe. Tapi sekarang saya hanya jual 3 tipe. Karena yang satu yang paling rendah itu, yang tipe standar, yang dulu saya jual hanya 9.000. Sekarang 12 ribuan mungkin ya harga jualnya. Itu kurang laku. Akhirnya, dan itu yang paling rendah itu hanya ada pilihan 12 warna. Jadi sekarang saya jual yang tipe pro 16.000, tipe super 18.000, dan tipe gloss 34.000. 3 tipe. Sedangkan untuk di Bulakamba ini hanya 2 tipe, tipe super yang 16.000 dan tipe gloss tipe super yang 18.000 dan tipe gloss yang 34.000. Selain tempatnya kecil juga memang yang laku warna itu aja. Nah, jadi itu ya, jelas modal 20 juta, untuk warna terserah kita mau jual berapa tipe. Cuman kalau kita jual 4 tipe dengan modal 20 juta, otomatis yang kita dapat kuantiti atau jumlah per itemnya itu nggak banyak ya kan, karena ada 4 tipe. Kalau kita jual 3 atau 2 tipe aja mungkin lebih banyak. Oke, sampai situ. Terus yang kita dapat selain cat juga kita dapat aksesoris nih, kayak di belakang saya ini. Jadi ada roll, koas bak cat, ada plamir, ada kape. Nah, terus alat pendukung promosi juga kita dapat. Ini kayak di depan. Ini spanduk. Aduh, ini ya black flag ya. Nah, itu ada rangka spanduk, itu juga dapat. Spanduknya utama juga kita dapat dari pabrik. Jadi itu ya.
Untuk yang masih di Pulau Jawa, dan kebetulan kan saya semua tokonya di Brebes, ragu nih saya cuman, ya saya juga wajar sih ya kalau orang, banyak juga yang kayak gitu. Saya kan cuma tahu dari YouTube, jangan-jangan mau nipu atau akal-akalan doang nih, bohong gitu kan. Ya banyak juga yang datang main ke toko Brebes. Setelah main baru saya arahkan, terserah kalau mau langsung transfer ke pabrik, barang datang juga silahkan. Kalau masih ragu juga saya kasih alamat pabriknya biar datang langsung, ngecek langsung, lihat langsung, transaksi di sana juga boleh. Gitu. Jadi langsung datang. Ada yang cukup ke saya aja, dia udah transfer buka seperti agen di Batang. Ada juga yang memang pengen ke pabrik dulu deh, pengen tahu. Ada yang dari agen Cikarang dan agen Solo, sama mana lagi ya, Merak. Nah, itu juga ke pabrik, saya arahkan ke pabrik. Jadi nggak usah beranggapan yang aneh-aneh ya. Karena kalau ragu gampang tinggal ke toko saya aja. Dan kalau lihat di channel saya, semua alamat toko-toko saya itu terdaftar di situ, tercantum maksudnya. Jadi tinggal samperin aja. Gitu. Karena kita bukan ini ya online doang, kita juga toko offline yang memang tempatnya nggak pindah-pindah, di situ aja. Bahkan ada agen yang sebulan lalu baru buka, itu adanya di Sidempuan di Medan. Itu dia nggak datang ke tempat saya karena jauh, ke pabrik juga enggak, tapi dia langsung order. Alhamdulillah dia sudah buka di sana, di Medan ya. Nah terus apa lagi ya, banyak sih pertanyaan yang saya juga lupa gitu, terus nggak sempat balas, nggak sempat bikin konten juga. Pokoknya gitu aja ya. Jadi yang berminat, apalagi nih momennya tuh pas banget, momen untuk usaha cat kiloan itu momen yang paling tepat itu 3 atau 2 bulan sebelum bulan puasa. Karena di awal Ramadan itu pasti ramai banget penjualan, banyak orang yang mau ngecat musola, masjid ya kan, percantik rumah. Dan kalau di kampung itu biasanya kayak di daerah saya ini banyak juga yang mau hajatan, entah ada kawinan atau sunatan gitu. Itu biasanya mempercantik rumah, dia ngecat rumah juga. Terus di puasanya, di bulan Ramadannya itu juga orang pasti rata-rata ngecat rumah karena menjelang Idul Fitri. Jadi omset kita itu malah bisa bukan 2 kali lipat lagi, bisa 4 sampai 5 kali lipat omset kita itu kalau bulan puasa. Nah setelah Lebaran itu nggak berhenti di situ. Habis Lebaran tuh di sini justru H+2 aja kadang udah ada orang ini ya, hajatan, ada orang yang nikahan atau sunatan. Itu jadi masih rame. Kadang orang beli cat sebelum Ramadan itu, sebelum Lebaran itu bukan hanya untuk menyambut Idul Fitri, sekalian setelah Lebaran mau ada acara, jadi rumahnya biar bagus sekalian gitu. Karena kan toko saya juga biasanya tutup 1 minggu pas bulan puasa, itu tutup 1 minggu. Pas libur Lebaran itu tutup 1 minggu. Nah itu biasanya hari Lebaran ketiga itu udah banyak telepon masuk, WA. Saya bilang ini masih liburan Lebaran. Nah karena mereka ngejar, mereka mau ada acara hajatan di rumahnya. Cuman dia ngechatnya habis Lebaran, saya bilang nggak bisa buka. Jadi sebenarnya kalau nggak malas buka sih, insya Allah langsung jalan. Karena saya pernah ngalamin waktu pandemi. Pandemi itu saya benar-benar berasa banget. Saya stok barang itu satu toko tuh bisa 100 file dan yang keluar hanya setengah. Bisa dibayangkan gitu kan, stresnya, saya nambah modalnya gede banget gitu. Nah akhirnya waktu itu saya nggak mudik, jadi habis Lebaran habis Lebaran ketiga saya langsung buka toko. Jadi karyawan saya liburin, yang buka hanya 2 toko, Brebes dan Bulakamba, karena saya nyari pemasukan lagi buat untuk belanjaan saya ini. Jadi istri saya jaga toko di Bulakamba, saya jaga toko di Brebes. Alhamdulillah rame itu. Jadi orang-orang yang mau resepsi segala macam itu pada belanja, dan dalam waktu seminggu ketutup gitu, barang bisa keluar. Jadi sebetulnya habis Lebaran tuh masih rame kalau kita emang mau buka. Cuma kan kebanyakan yang males lah habis Lebaran kita silaturahim kemana, kita liburan juga karena ada yang mudik dan segala macam. Oke, segitu aja dari saya. Selebihnya bisa langsung WA saya. Nanti WA saya cantumkan, tanya-tanya atau apa. Ya, jadi yang buat yang ragu, boleh datang ke toko saya ke Brebes, atau mau langsung ke pabriknya Bandung, boleh WA saya aja, nanti saya arahkan.
Yang penting satu poinnya, lokasi sudah di ACC oleh pabrik. Karena banyak juga yang masuk ke saya di Bogor, bahkan dia sampai mau ngiming-ngimingin saya lah. Saya nanti dapat berapa persen lah, dapat sekian-sekian. Cuman saya bilang, berapapun saya dibayar, kalau ketentuan dari pabriknya sudah final, itu nggak bisa diganggu-gugat ya. Karena jarak agen Azarpen dari lokasi yang dia mau buka itu hanya 2 kilo kalau nggak salah. Itu nggak di ACC ke pabrik. Akhirnya beliau nggak jadi buka. Oh, pokoknya banyak lah, di Cirebon juga banyak, ada beberapa lokasi yang memang ditolak gitu. Terus Purwokerto itu rada repot juga itu. Purwokerto, Cilacap, Banyumas itu udah banyak banget. Cuman nggak ada salahnya ya kalau kita mau nyoba gitu, kita cek dulu. Karena memang pabrik itu nggak pernah ngasih izin selama di situ sudah ada agen Azar dalam jarak dekat. Oke, itu aja. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.